fasilitas untuk berdoa, untuk kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Baik, terima kasih buat doa yang sudah menaikkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius pasal 13 ya. Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ini satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Ya, kita sama-sama baca. Bapak Mas Saudaraku sudah ada di depan kita di layar. Silakan baca, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukan. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lawan? Terus, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku berkata kepada para menuai, kumpulkanlah dahulu lalangnya itu dan ikatlah berkas-berkas. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Iya, demikian jauh pembacaan dalam firman Tuhan yang luar biasa bagi kita pagi hari ini. Dan tema yang saya berikan bagi kita ya adalah hidup di tengah kejahatan dunia. Iya. Ini Bapak Mama Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Karena apa? Mereka tidak tahu bahwa apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Ya. Tetapi Bapak Mama Saudaraku yang terkasih, yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah ya di mana para murid mereka harus berusaha, di mana keberadaan mereka selalu bersama-sama dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Hidupnya selalu melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Iya, untuk itu maka pagi hari ini saya memberikan sebuah tema bagi kita bahwa hidup di tengah kejahatan dunia. Jadi kita hidup ini bukan kita sendirian. Iya. Kita bilang kita orang beriman, kita bilang kita orang percaya, kita orang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun karena kita punya kekuatan, punya dasar iman yang kuat. Tetapi kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi mereka seolah-olah tidak peduli dengan kebenaran itu. Ya, kita di Kupang sini semua hampir rata-rata orang Kristen yang tahu tentang bagaimana dia harus beriman kepada Yesus. Tetapi kita melihat saudara di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita berada, banyak sekali ya
orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sudah tahu tentang kebenaran itu, tetapi mereka terus mau melakukan apa yang mereka mau dalam hidup mereka. Seperti mungkin duduk bersama-sama mabok-mabokan. Saudara, kalau di sini ada yang mabok, jangan tersinggung. Ya, tapi itu firman Tuhan harus saya ngomong. Dulu di tengah-tengah banyak orang, atau di pinggir-pinggir jalan lalu mabok-mabokan. Ya, melakukan hal-hal yang di luar daripada maunya Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Allah. Karena Bapak Mama Saudaraku, setiap kejahatan itu datang karena di mana kita yang memberikan kesempatan itu untuk kita melakukan kejahatan. Ya. Tetapi Bapak Mama Saudaraku yang terkasih, kata firman Tuhan bahwa dia kasihkan Yesus menyampaikan satu perumpamaan bahwa ada gandum dan juga ada lalang yang akan bertumbuh bersama-sama di dalam satu komunitas. Di dalam gereja, di dalam kita ini saja, ya, pasti ada yang mungkin datang ke sini karena mungkin paksaan, datang ke sini karena mungkin ada karena perintah, ada tekanan. Tapi ada yang datang dengan hati yang betul-betul tulus, mau berjumpa dengan Tuhan dan ingin mendengar firman Allah. Nah, inilah kita ada di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Ada yang mungkin kita ajak dia datang ke sini pun dia masih berontak lagi. Mungkin dia katakan, ini iman kok kepaksa-paksa. Ada yang ngomong seperti itu, saudara. Memang iman itu perlu dilatih. Ya, iman itu perlu dilatih. Kalau tidak dilatih iman kita, pasti kita tidak bisa kuat. Kita tentara, kalau tidak dilatih kita tidak bisa tahu apa-apa. Ya. Kita pergi pendidikan sampai di sana orang kasih nol, kita punya pikiran dulu, kasih kosong dulu dengan tekanan-tekanan yang membuat kita lupakan segala sesuatunya, supaya kita diisi dengan ilmu militer. Sama seperti Tuhan, dibawa kita untuk kita bisa diisi dengan firman Allah supaya kita bisa merubah hidup kita, karakter hidup kita. Maka kita di sini itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ya. Saya biasa katakan begini, Bapak Mama Saudaraku. Kita sebagai laki-laki, kepala kita adalah Kristus. Sebagai perempuan adalah kepalanya adalah laki-laki. Iya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai seorang laki-laki, ya, yang sudah dipercayakan Tuhan bahwa kita ini adalah kepalanya Kristus, maka dalam hidup kita itu harus ada karakter Kristus. Kalau tidak ada karakter Kristus, maka kita tidak bisa menjadi dampak bagi keluarga kita sendiri. Maka tanggung jawab kita ada 4, saya biasa katakan. Yang pertama sebagai imam, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai guru, dan yang keempat sebagai raja. Itu kita. Makanya kita harus menjadi dampak dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjadi dampak bagi orang lain kalau keluarga kita sebelum menjadi dampak? Kita mengajarkan hal-hal yang sudah tidak baik. Ini kita ngomong hidup di tengah-tengah, ya, hidup di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada yang melakukan hal kebenaran, ada yang tidak mau melakukan hal kebenaran. Tetapi di situ Bapak Mama Saudaraku, kata firman Tuhan bahwa murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah lalang itu dicabut? Boleh dicabut. Tapi Yesus katakan, jangan dicabut. Nah, berarti dibiarkan supaya kita harus hidup di dalam hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal dengan Tuhan, yang terus melakukan kejahatan, melakukan dosa. Untuk apa? Kita melatih, kita berlatih iman kita dalam setiap apa yang kita hadapi dalam hidup kita hari lepas hari. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus berusaha bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat. Kita harus di tengah-tengah mereka harus jadi berkat. Iya. Jadi seperti ada ilustrasi bahwa seperti seekor ikan, dia ada di laut. Ya, ada di laut. Tetapi
Dia kalau setelah dimancing, ditangkap dia lalu keluar ke darat, ya, dagingnya tidak asin, ya, tawar dia. Memang dia dari kecil sampai dengan dia sudah besar, lalu kita bisa tangkap dia dan kita bisa santap dia, ya. Tapi dia tidak akan asin, kecuali kita keringkan, kita taruh garam baru dia asin. Nah itu keberadaan kita ada di tengah-tengah orang lain yang tidak percaya dengan Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan yang saat itu kita hadapi. Tapi di mana kita berada, kita harus tetap punya iman, percaya kita kepada Tuhan dan tidak terpengaruh dengan mereka. Mungkin mereka mabok. Sekarang ini banyak. Ada orang yang tanya sama saya begini, Pak, mimpi apa? Karena main apa? KP. Nah, mungkin dia kira dia tanya, dia bilang begini, Pak, tadi malam mimpi apa? Iya, sampai tidak tidur loh. Dia tidak tidur. Cakar nomor ini sekolah saja matematika tidak tahu ini. Cakar barang ini pintar sekali. Iya. Kok bisa dari kertas itu penuh sampai di bawah cakar? Hebat dia. Luar biasa saudaraku yang terkasih. Saudara, kita hidup di tengah-tengah orang-orang seperti itu. Apakah kita juga terpengaruh? Di sini kalau ada yang terpengaruh, nah mari kita bertobat. Karena judi itu tidak kaya. Judi itu tidak pernah orang kaya. Hanya mungkin melarat mungkin. Ya. Tapi janganlah kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau di sini ada seperti itu, mungkin firman Tuhan pagi ini, ya, karena kita harus berdampak. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi gandum. Tuhan katakan bahwa pada waktunya nanti Dia akan mengumpulkan apa? Gandum itu di dalam lumbungnya. Artinya pada kelak nanti kita semua yang percaya dan mendengar firman dan berubah hidup kita, ya, dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekeliling kita yang membuat kita untuk melakukan dosa, maka saat itu Tuhan katakan kita adalah milik Allah. Kita berarti kita ini berguna bagi Dia, berguna bagi Tuhan, sehingga Dia himpunkan kita jadi satu untuk bermanfaat bagi orang lain. Bapak, mama, saudaraku yang terkasih, ini kalau kita bicara ini tentang keselamatan sebenarnya. Kalau kita bicara tentang keselamatan, pada waktunya nanti orang-orang itu akan dicampakkan. Kata firman Tuhan tadi, dikumpulkan mereka jadi satu lalu dibakar. Ya, dikumpulkan lalang itu lalu dibakar. Lalang itu siapa? Orang yang melakukan kejahatan, orang yang tidak mau melakukan firman Allah, orang yang terus berbuat dosa, tidak mau taat kepada firman Allah. Orang itu akan dibakar, kata firman Tuhan, seperti lalang, seperti sekam. Ya, jadi cepat saja itu, kilat. Ya, Tuhan itu Dia tahu loh, kita yang ada di sini Dia tahu hati kita masing-masing. Dia mengerti sedalam. Dia katakan mau sehelai rambut kita tidak bisa mampu untuk menghitungnya, tapi Dia tahu jumlahnya. Oke, apalagi yang lain, saudaraku yang terkasih, Dia tahu sekali. Untuk itu, mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita jadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Jangan hanya sekedar kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang percaya kepada Tuhan itu butuhkan yang namanya proses hidup. Proses hidup itu penting. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan. Berikan hidup kita dilatih, diproses, ditimpa. Supaya apa? Kita bisa jadi sesuatu yang berguna. Ya, diproses untuk jadi berguna. Coba kita di rumah punya parang, kita pergi di pandai besi, ya, yang dia mau buat parang atau pisau atau buat linggis saja, dari besi yang bulat dijadikan linggis. Saudara, dikasih panas sampai dia merah. Setelah itu apa? Diambil apa?
ini palu atau apa namanya? Untuk apa? Dititi dia. Dititi dia. Supaya bisa berguna, bisa bermanfaat, dijadikan sesuatu yang berharga. Ya, jadikan parang untuk dimanfaatkan, jadikan pisau untuk dimanfaatkan, jadikan linggis untuk kita pergunakan. Itu proses. Proses itu sakit. Ya, mungkin biasa kabintal pergi ajak-ajak, keliling-keliling, panggil-panggil. Ya, baru bisa datang. Ya, tapi upahnya ada di Pak Kabintal. Kabintal yang punya upahnya, saudaraku. Tuhan tahu loh apa yang dikerjakan oleh hambanya. Diperhitungkan semuanya, sekecil apapun diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga kita yang ada saat ini diperhitungkan kesetiaan kita, karena Tuhan itu hanya tuntut hanya 3 hal. 3 hal. Yang pertama, ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan kita dengan Tuhan. 3 hal ini penting sekali. Itu sangat berharga bagi Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau taat dan setia dengan Tuhan, maka saudara, jerih payah kita semuanya sia-sia. Hari Minggu pergi gereja, setiap kegiatan ibadah kita beribadah, tetapi tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Untuk itu, Bapak Mama saudaraku yang terkasih, saya membawa kita untuk kita boleh lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita boleh lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita ini hanya sementara, dan kelaknya nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Itu surga yang penuh dengan kebahagiaan. Di sana tidak ada tangisan lagi. Di sana tidak ada tekanan lagi. Di sana tidak ada orang penyakit-penyakit lagi di surga. Iya. Di sana itu hidup penuh dengan bahagia. Tidak ada binatang buas. Semuanya berdamai dengan kita di surga. Iya. Tapi orang di dalam neraka teriak, jerit, minta tolong. Tetapi Tuhan bilang, sudah terlambat. Sudah terlambat. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah di situ terus. Di dalam neraka itu ada api. Di situ juga ada ular, ya, serangga, segala macam ada di sana. Ya, segala macam ada di sana. Sehingga apa? Membuat kita untuk menderita. Dia masuk di lubang telinga kita, lubang hidung kita, semua dia masuk. Bagaimana rasanya kalau dia masuk? Baru api semua. Makanya kata Allah di sana adalah terdapat ratapan dan kertak gigi yang ada di dalam neraka. Untuk itu mari kita berusaha supaya kita harus pisahkan diri dari setiap kejahatan. Ya, pisahkan diri dari lalang. Tapi kita adalah gandum yang dipakai, dipergunakan dengan baik. Ya, untuk itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pergunakan kesempatan dengan baik. Jangan sia-siakan untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ya, baik. Pak, matikan saja, Pak. Soalnya bunyinya keras. Matikan saja. Ya, baik. Jadi itulah firman Tuhan. Kesimpulannya, Pak. Langsung kesimpulannya, Pak. Iya. Kesimpulannya. Dari tadi bacaan tadi itu kesimpulannya seperti ini. Tuhan memberikan perumpamaan ini. Menunjukkan, ya, ada ketik double ininya. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman orang-orang jahat akan dihukum dan orang-orang benar akan diselamatkan.
Itu dia punya intinya. Jadi pada kelak nanti, kita yang hidup dengan Tuhan, kita yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, melakukan kebenarannya, ya, bagian kita adalah hidup kekal. Tetapi mereka akan dihukum. Mereka yang berbuat jahat akan dihukum. Masuk neraka itu kekal, surga juga kekal. Tidak ada orang masuk neraka sebentar keluar lagi masuk surga. Tidak ada itu, tidak ada. Karena sudah ada pemisahan, sekat yang begitu tidak bisa kita lewatin. Sudah masuk neraka, masuk. Kita masih hidup ini proses kesempatan bagi kita untuk bisa meraih keselamatan. Masih hidup kita tidak pergunakan waktu kita dengan baik, maka Tuhan katakan sudah terlambat. Maka Bapak Mama, kata firman Tuhan, orang yang sudah mati kita doakan dia, itu pun sudah tidak bisa lagi. Kita berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosanya. Dia punya dosa subhannya mati, tidak ada lagi. Udah batas sampai di situ saja Bapak Mama Saudaraku. Kita yang masih hidup baru minta ampun, Tuhan ampuni. Karena kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Tapi dia tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Waktunya sudah selesai. Orang hidup akan berhadapan dan bisa melihat. Tapi setelah orang sudah mati dia akan berbalik. Tolak belakang dan tidak bisa baku melihat. Terkadang kita bilang, oh saya melihat dia. Dalam mimpi saya ketemu sama dia. Iya. Memang kalau dalam mimpi, tapi kita hidup tidak bisa melihat. Kalau orang bilang, saya lihat dia di sana, tidak bisa. Kalau dalam roh boleh. Nah, karena apa? Mereka masih ada di dalam dunia. Mereka belum ke surga, mereka belum ke neraka. Mereka masih ada bersama-sama, ada di dunia. Ada dua tempat. Jadi mereka ada dua tempat mereka tinggal. Yang satu ada di Hades, yang satu ada di Firdaus. Ya, yang di Firdaus adalah orang-orang percaya. Kalau yang di Hades ini orang-orang yang tidak percaya, tidak percaya. Jadi orang-orang yang ada di Firdaus itu orang-orang percaya di mana Tuhan akan pilih mereka, dan pada saatnya nanti kebangkitan diangkat ke sorga, itu mereka semua dibangkitkan. Dan kita orang yang hidup ini, yang masih hidup ini akan diubahkan. Yang percaya itu akan diubahkan untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan masuk kepada siksaan yang kekal. Bukan kekal, siksaan selama 7 tahun. Siksaan. Di situ ada masa antikris. Ya, di sana. Sehingga mereka itu siapa yang percaya maka pasti akan masuk surga. Tapi mereka yang tidak percaya, ada 2 nabi yang akan datang pada saat masa antikris. Yang satu adalah Elia, yang kedua adalah Henok. Mereka 2 yang akan datang kembali, ada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam masa antikris itu, masa penyiksaan besar-besaran. Ditanya, percaya Kristus? Nama Kristus dipertaruhkan di situ, Bapak Mama Saudaraku. Ingat baik-baik, nama Yesus yang akan dipertaruhkan, antikristus. Itu artinya orang di sana nama Yesus yang akan dipertaruhkan. Jadi kalau kita saat ini percaya Yesus setengah-setengah, oke, percaya Yesus setengah-setengah, di sana dipertaruhkan di sana, Bapak Mama Saudaraku. Pada saatnya harus nyawa taruhannya, harus mati baru bisa masuk surga. Maka kita akan saat penghakiman, di situ akan masuk kepada penghakiman terakhir. Lewat proses itu baru bisa masuk penghakiman terakhir. Nabi-nabi yang dulu belum masuk surga, yang datang untuk memberikan wahyu, itu belum masuk surga, mereka masih ada di Firdaus. Tetapi mereka itu bukan diangkat, mereka tidak diangkat. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus. Makanya harus percaya dulu pada Yesus, baru bisa ada jalan untuk bisa masuk ke surga. Kalau tidak, jangan. Tidak bisa. Nabi-nabi itu belum, nanti mereka akan masuk ke masa antikris. Proses di sana baru, itu firman Tuhan catat seperti itu.
Kalau kita belajar tentang raptur itu seperti itu, perjalanannya seperti itu. Sehingga ini saya ngomong tentang nanti keselamatan dan hukuman. Nanti akan dihukum orang-orang yang tidak percaya. Akan tempat mereka ada di neraka kekal selama-lamanya. Orang-orang di Hades, dia tidak akan bangkit. Jalannya lain. Ingat, jalannya lain. Dan pada waktunya nanti dia akan dibangkitkan pada waktu penghakiman terakhir. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal. Oke, orang mati luar Tuhan, sudah mati luar Tuhan tidak ada. Itu tidak ada lagi. Itu tidak ada mau masuk lagi lewat masa antikris, tidak ada. Oke, jadi mereka langsung dibuang ke dalam api neraka karena mereka sudah tidak percaya. Kesempatan mereka untuk berdoa sudah tidak ada. Itu makanya kalau kita berdoa juga tidak bisa kalau sudah mati, sudah tidak ada, hanya tunggu waktunya saja. Doa aku percaya, jelas itu. Ya, untuk itu mari kita perlu mengerti betul supaya kita saat ini ada di mana. Saya ada di Gandum atau saya ada di Lalang. Untuk itu mari jangan sampai kita ada di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi kita juga terlibat masuk ke dalamnya. Maka kita juga sudah menjadi milik mereka. Oke, untuk itu jadilah ikan. Saya katakan jadilah ikan. Supaya di tengah-tengah mereka, tetapi kita tidak terpengaruh. Ada di tengah laut, air asin, tapi tidak kita jadi asin. Kita jadi tawar. Ya, berbeda daripada mereka. Boleh bergaul, bukan kita tidak boleh bergaul. Kita bergaul tapi menjadi dampak, menjadi berkat, selamatkan mereka begitu. Mungkin mereka sudah buat ngomong 1-2 kata saja, tidak masalah. Jangan banyak nanti udah marah. Saya biasa injili orang harus pelan, memang harus pelan. Tidak bisa kok ngomong langsung ketekan begitu, bilang, kok apa? Akan begitu. Nah, jadi harus pelan-pelan supaya dia bisa sadar. Nanti satu kali Tuhan sadar dia begitu. Oke, jadi itu firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini dan setiap tugas dan tanggung jawab kita yang kita kerjakan. Biarlah dimanapun kita berada di satuan-satuan kita, ya, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Untuk itu rubahlah dari setiap perkataan kita, tutur kata kita, ya, dan pembawaan diri kita. Kita tunjukkan kepada mereka untuk kita bisa menjadi dampak, jadi berkat supaya mereka bisa diselamatkan lewat kesaksian hidup kita. Kesaksian itu bukan ngomong, ya, tapi lewat hidup kita itu kesaksian. Ya. Tapi kalau ketemu di situ, ya dia duduk dengan itu berbagai macam kejahatan di situ, ya sudah, dia hidupnya seperti itu. Oke, baik, Tuhan Yesus memberkati. Amin.